الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حرم سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة كرسكم الشيخ محمد سيد بن عبد الغني وإلى حضرة الشيخ ميمون زبير وإلى حضرة جميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحرها عربيا كانوا عجميا من المفسرين والمحدثين والمتصوفين ومن التزموا بدين الله شرعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى جميع القبور ممن حضر في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أحب إلينا وإلى حضر جميع أساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحب إلينا وإلى حضر جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا على الأخص إلى المؤلف شيخ عبد المجيد علي العدوي شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحسن مقاصدنا بمقاصد الدين والدنيا والآخرة بسر ومن أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berkesempatan untuk tajdidus syukri, meningkatkan atau memperbarui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa beruntung ketika kita selalu berkesempatan untuk memanfaatkan waktu ini dengan kebaikan, karena godaan malam hari ini tidak ringan. Ada yang mungkin berpikir dingin-dingin begini mending di rumah, tapi jenengan tersorau. Ada yang izin karena sedang keluar kota, ada yang izin juga karena sedang ambruk, ya, termasuk istri saya ini lagi ngreges
tadi mau datang tapi yang berges diarani COVID, jadi wedi. Makanya alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu insya Allah dengan yang ikhlas bersama-sama menambah syiar di Zawiyatul Azhar ini. Insya Allah niat baik kita untuk mensyiarkan agama Allah, niat baik kita untuk menambah kebaikan dengan meramaikan majelis taklim, niat baik kita untuk nambah silaturahim ini ganjarannya double-double, bonusnya double-double. Bonus dapat ganjaran karena majelis ilmu, bonus dapat ganjaran karena silaturahim, bonus ngaji ngadepi snack. Nah, ini penting. Jadi yang terakhir itu jangan dilupakan. Insya Allah, kesal-kesal sidik, saya juga baru datang ini tadi 5 menit. Ya, sebentar saya istirahat terus kesini tadi karena tadi Simpang 5 macetnya luar biasa. Ya, tadi ada kajian, saya pulang agak gasik. Niat saya cuma satu, apa yang sudah kita istiqomahkan ini semoga kita semua diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin. Jika tidak ada udzur syar'i, monggo bersama-sama kita syiarkan kajian yang ada di Zawiyatul Azhar ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung saja mari kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Mardiyah yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada nasihat yang ke-6 atau suhuf yang ke-6 dari lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin. As-sahifatus sadisatun, suhuf yang ke-6 sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadat tananira wat darahim, wahai hamba dinar dan dirham. Jadi disebut dengan ibadat dananir wad darahim itu karena hakikatnya manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya materi. Di sini kok nggak ditulis ya ibadat rupiah, karena rupiah waktu itu belum ada. Ya ibadat dananir wad darahim, wahai hamba yang menyukai materi, dinar dan dirham, ini nama mata uang. Ma khalaqtu lakumud dananir wad darahim illa litakulu minha rizki. Tidaklah aku menciptakan kalian dinar dan dirham itu illa litakulu minha rizki, kecuali supaya kalian bisa makan rezeki yang aku berikan. Jenengan kalau punya rupiah itu bisa jajan. Jenengan kalau punya uang itu bisa jajan.
jenengan dengan punya uang, punya materi bisa menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu menciptakan dinar dan dirham supaya kita semua itu bisa memenuhi kebutuhan konsumsi kita. Dan itu rezeki dari Allah. Jadi jangan berpikir bahwa kita punya rupiah kemudian kita mengabaikan bahwa ini semua karena aku lah. Penyakit manusia itu seringkali kalau sudah punya uang, sudah punya materi, merasa bahwa ya, dia dapat itu semua karena dia mampu. Padahal bagi Allah gampang. Untuk sekedar nyetok jenengan tidak gajian itu bagi Allah tidak sulit. Korupsi konangan kan langsung selesai urusan, episodenya langsung selesai. Okay. Atau maaf dana konangan, kena punishment, kena hukuman, dan selesai sudah. Okay. Kena tindakan asusila bisa kena dipecat. Begitu dipecat tidak gajian lagi, tidak bisa apa-apa. Okay. Maka jangan lupa bahwa Allah itu juga menciptakan dinar, menciptakan dirham, menyiapkan jenengan rupiah, duko sing gajian rupiah, duko sing gajian dolar, duko sing gajian yen ono, yen ono. Itu semua hanya wasilah, semua hanya cara supaya jenengan-jenengan itu bisa mengkonsumsi rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa talbisu minha siyabi, supaya panjenengan itu bisa nyandang, memakai pakaian. Kenapa disebut dengan siyabi? Supaya kalian memakai pakaianku. Karena pakaian ini hakikatnya adalah untuk menutupi aurat kita. Makanya nyandang-nyandang berpakaian itu yang baik. Wa talbisu minha siyabi, supaya kalian bisa memakai pakaian agar menutup aurat. Nah ini yang tidak boleh dilupakan. Wa tashkuru biha na'mahi, supaya kalian bisa mensyukuri nikmatku. Orang itu bisa menikmati nikmatnya uang ketika dia betul-betul memanfaatkan uang itu dengan cara yang baik. Sampai ada nasihat begini Bapak Ibu, uang yang dicari dengan cara yang baik pasti keluarnya itu juga dengan cara yang baik. Kalau kita punya uang dan pernah mengeluarkan uang itu dengan cara yang tidak baik, jangan-jangan yang itu memang kita dapat dengan cara yang tidak baik. Contoh, punya rekanan, ada deal-dealan, lu pekerjaanku halal kok Pak, tapi dikotori oleh deal-dealan rekanan. Menanggung proyekmu tak menangkan, tapi 10%, ya, tapi 10% ini tidak boleh, ya. Tapi kalau jenengan dikasih success fee tanpa ada deal-dealan di depan, itu boleh. Gitu. Nah yang pertama tadi itu sudah lazim, sangat-sangat umum. Suatu hari saya itu ada tamu tanya, dia itu sering dapat tender, terus pulau ini kan Pak, memang dari awal sudah janjiin 10%. Terus saya bilang, saya cuma bisa bilang dari sisi hukum tidak boleh,
persoalan panjenengan melanjutkan itu urusan panjenengan. Apa tak? Tidak bisa dinego dikit hukumnya. Itu karena biasa negosiasi. Jadi hukum pun juga mau diajak negosiasi. Jadi tidak boleh. Kalau di awal itu tidak ada deal-dealan boleh. Tapi kalau ada deal-dealan di awal tidak boleh. Pak, tapi selama ini ladang-ladang itu tidak mungkin kita dapat pekerjaan kecuali dengan cara itu. Nah, itu pilihan. Ya, itu pilihan. Makanya kita ini sering saya sampaikan, bekerja itu kalau hanya sekedar kita niati golek duit rugi. Ya, kerja itu ya harus ada unsur-unsur atau dimensi spiritualnya. Kalau kita ya Allah sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, hanya kita niatin golek duit. Kalau kita niati golek duit toh, akhirnya apa? Piye caranya dapat duit? Tetapi unsur-unsur spiritualitas itu tidak dihadirkan. Ya Allah, saya cari uang ini kan buat bayar SPP. Saya cari uang ini kan juga buat beli sayur, beli beras, beli ini. Maka Allah memberikan pesan apa? Wa tashkuru biha na'mani, supaya kalian itu mensyukuri nikmat yang aku berikan. Ya. Jadi nikmat itu apa? Nikmat itu adalah ketika kita merasakan sesuatu dan itu membahagiakan. Jangan punya mobil rusuh sidik ora iso turu, berarti hilang nikmatnya. Yo nanti kan ada waktu untuk nyuci, duitnya mepet kok Pak, ya wis berarti cuci dewi. Oh saya pengen nyuciin orang, ya sudah silakan. Artinya apa? Artinya betapa sayangnya kalau di dalam kehidupan kita, dalam setiap jengkalnya itu tidak kita nikmati. Malam ini capek sekali, tapi kita merasakan nikmat. Ya Allah, nyawang ibu-ibu wis semangat kok. Raketan sebelum berangkat gosok-gosok karo minyak kayu putih. Atau mampu remason ini. Untung dengan kudungan, rak kudungan bulunya ketok halus sawen pas gitu. Ya. Jadi harus tidak boleh kan di Zambia ini saya sempat sampaikan, jangan berharap kebahagiaan hanya dari kesenangan. Masa bahagia cuma ketika kita senang? Misalnya saya kasih contoh, Pak Pur, supaya tidak ngantuk. Pak Pur, yang namanya kerjaan itu kolo-kolo yuk dapat project, kolo-kolo enggak, kan begitu ya Pak? Gitu Pak. Ketika dapat project gimana cara senang? Alhamdulillah, rezekinya tambah, anak-anak buah bayaran, ya toh. Kemudian ini cah juglut dijajakno, kan begitu. Contoh gitu Pak. Tapi ketika tidak ada, aminnya Mas Andri kok waktu ngegas. Saya bilang ya. Tapi bagaimana senang ketika sedang tidak bahagia ketika sedang tidak senang? Wah lagi kok 2 hari kok project kok pas tidak ada. Gimana caranya kita bahagia? Oh ini hikmahnya mungkin aku disuruh istirahat. Ini mungkin hikmahnya supaya saya lebih maksimal gendong anakku. Oh ini supaya saya maksimal ke Joglo. Oh ini supaya saya maksimal. Oh dilala pas ono Sevilla kok gak ono project, berarti itu disuruh datang ke Sevilla. Itu tadi begitu. Artinya Bapak Ibu, hidup kita bahagia itu tergantung pada bagaimana kita membuat formula kebahagiaan itu di dalam hidup. Gitu. Misalnya
Saya kasih contoh saja yang dekat daripada nyontohin orang. Istri saya sakit, ya. Saya bilang ini berarti ono alasan tidak masuk kantor, seharian bisa istirahat, ya. Ada anak di rumah bisa raketan sidik-sidik bantuin ngerjain PR, ya. Capek ngerjain PR, yuk istirahat, ya. Tidak. Jadi menciptakan bahagia itu tidak harus selalu dalam keadaan senang.